Nah, setelah project itu, kau udah buat project apa lagi? Banyak lah. Lupa kok, segini banyaknya. Iya. Oke, sekarang kita tanya BKF lah kalau gitu. Itu tahun berapa BKF pertama? BKF 2017, 2018. Berarti sebelum itu kau juga udah banyak buat project ya? Udahlah, karena namanya kerjanya di bidang itu. Duluan Silaturasik apa BKF? Silaturasik Berarti Silaturasik pertama dibuat tahun berapa? 2015. Lebaran 2015 karena aku baru nikah itu. Bisa tercetus itu gara-gara apa? Awalnya itu kan kami hobi ngopi-ngopi nih, ada Bang Medi, ada Kowa, Ijer, Anja stand up. Banyaklah kami eh, karena keresahan ini sih sebenarnya. Lebaran pertama warung kopi nggak ada yang buka, kayak mana nih ya gitu kan. Pas aku balik ke Binjai, karena kan aku di Stabat. Aku balik ke Binjai, mana kok? Di rumah bang, sinilah kita. Di rel kopi. Ya, di Belanda ya. Di rel kopi, situ kami dulu. Buat apa ya? Kemarin aku bang baru main ini ngabuburok, aku bilang tuh. Karena kan ngabuburok itu kan anak freelancer yang bergerak. Bisa juga tuh buat gitu, tapi lebaran kata Bang Medi. Ya ayo, gue bilang itu kecil-kecilan aja kita. Tapi kayak mana ya katanya? Ya udah bang, buat silaturahmi aja, kumpul-kumpul di warung kopi mana gitu. Tapi panggilin semua tuh anak-anak talent. Kan nggak pernah lagi, gue bilang itu kita kumpul-kumpul anak-anak talent. Zaman-zaman kita dulu nih tuh Bang Med, gue bilang itu. Yang antara band satu, band lain tetap nyatu gitu kan. Duduk bagi-bagi rokok sama gitu kan dulu. Sekarang kan udah game-gamean. Ya udah kumpulin buat kita nggak ada duit, nggak ada apa, sum-suman aja kita. Masa ngabuburit bisa jalan kita nggak bisa, gue bilang gitu. Ya udah yuklah, malam itulah dicetuskan namanya apa, ada Anja, pikir kan Anja kok kan anak stand up gitu. Apa ya, silaturahmi udah silaturasik aja lah kata Anja. Makanya Anja tuh termasuk founder silaturasik lah dia. Ya udah silaturahmi asik. Ya udah kita buat lebaran. Kita tengok dulu lebaran ini kayak mana. H+4 kalau nggak salah. Kabarin Eki masih punya semalam kopi kan. Ya udah buka kopi itu jadinya. Gara-gara acara Jadi itu. pertama kali kalian buat di semalam. Semalam. Sum-suman semuanya tuh. Tanduin. Dapat duit beli cetak. Beli cat. Konsep pertamanya itu apa? Nggak ada, cuman untuk silaturahmi aja. Berarti nggak ada yang perform, nggak ada apa? Ada yang perform. Siapa? Pokoknya semua yang perform itu ada kowaknya lah. Karena band silaturahmi, band kowak. Semua band ada kowaknya. Termasuk Jegel kan. Nah, khasnya silaturahmi itu sebenarnya selain ajang kumpul-kumpul para talent, ajang performnya Jegel dalam mengolah suara tapi nyanyi. Oh, Nyanyi, nah bayangkan lah tuh. Kami nggak mau dia stand up, dia nyanyi karena dia minta. Indra Jegel. Iya, Indra Jegel, Indra Kowa. Dua itu. Tiap tahun tuh. Di tahun berikutnya di situ juga. Tahun kedua di situ juga. Tahun ketiga mulailah mikir yuk kita keliling aja yuk. Keliling. Pas kali baru buat kawan-kawan kan, kawan-kawan kopi. Berarti itu di 2017. Kawan-kawan kopi. Ya udah buat di situ, pecah. Keliling lagi yuk tahun depan di mana gitu. Karena kenal Reja juga junior aku di sekolah. Tahun depan MKA lah bang. Tapi apapun itu kami serahkan sama si yang punya kafe mau digimanain. Tapi kita tetap brainstorming gitu.
semua warung kopi support gitu. Itu acara itu, semua talent support. Berarti 2020 yang di sini ya? Oh ya ini kan baru ya? Iya. Oh, iya bener. Iya bener. Yang gak ada acaranya tapi streaming sebulan. Keren. Sebulan itu kalian tiap malam. Tiap malam streaming, aku pun bingung. Ini kayak mana orang yang mengoperasikannya? Talentnya ganti-ganti, artis. Besar berarti koneksi orangnya. Itulah. Tahu kalian kan yang di bulan puasa kemarin streaming di IG yang di apa? Yang diobrolin bareng-bareng artis ada siapa aja? Indra Bekti. Indra Bekti, Terus? Indra Herlambang, Hondo itu ex-nya Tangga. Iya. Terus vokalisnya The Rain, Mm. terus Anden Gurus, banyak lah. Yang sama Kancut siapa? Bapak itu? Om Bambi, Ya kan? Om Bambi. Artis-artis Artis terkenal. senior. Itu kalian koneksi dari mana? Sebenarnya kemarin tuh si ini sih yang balik, si ada kawan balik dari Jakarta kan. Dia yang hubungkan gitu semua. Bang mau nggak silaturahim kita konekkan ke artis-artis, mana tahu mau support karena kan lagi pandemi juga, artis nggak ada yang ngapa-ngapain. Ya udah boleh, aku bilang gitu. Terus dia ngasih jadwal, artis ini bang, bisa aja tanggal segini bang, ini waiting list gue nih. Ya udahlah, buka laptop lagi aku kan, buat timeline lah jadinya. Event bah ini kepikiran kan, buat timeline. Ya udah, jalan tuh. Terus aku tanya nih, bayar? Enggak, Mantap kan? enggak bayar. Kuotanya? Enggak juga? Enggak, Mantap kali kalian. enggak ada yang bayar, sukarela semua. Berarti orang itu juga peduli lah ya. Peduli. Kalian kan udah siapkan waktunya kapan, jadwalnya kapan. Dan Iya. orang tuh emang on time kan? On time. Malah orangnya tuh kadang yang gedor. Udah ready nih, kapan lagi? Gitu. Walah. Padahal Full 1 bulan tuh ya? iya, padahal kan ada yang MC-nya di sini gitu. Ada yang lagi kemarin di tebing. Iya. Si Nisa itu kan di tebing. Terus Anja dari Medan. Bener pencar. TikTokannya by WhatsApp aja, WhatsApp, Zoom. MC-nya pun nggak gentar juga ngomong sama artis ya. Mantep kali. Sedep. Boleh lah. Mau jadi PR lah. Jadi PR untuk tahun depan, wah apalagi gitu. Harus lebih seru dari tahun ini dong. Iya, Iya kan? makanya. Keren itu, keren. Yang buat jadi semangat itu, tahun ini lagi pandemik aja bisa dibuat. Dan nggak ngeluarin biaya gitu. Bisa gitu. Ya, tahun depan, ya harus lebih bisa lagi gitu. Ya, mudah-mudahan kan pandemi udah selesai. Amin. Amin. Biar bisa kerja ya kan. Ayo BKF, kemana BKF? Boleh dibuka nggak? Sikit-sikit aja lah ya. BKF pertama itu 2000 berapa? 2018. Ya 2018. Dan aku tengok, oke, mantap itu. Di mana-mana orang nyeritain BKF. Siapa pencetusnya? Nggak ngerti lah gue ya cara bilangnya dibolehkan atau enggak dibilang pencetus. Tapi intinya rame-rame lah. Maksudku, kenapa kalian tiba-tiba timbul ide itu gitu maksudku? Awalnya juga aku acuh nggak acuh sih sebenarnya. Acuh nggak acuh, akhirnya ada satu sosok. Kemarin sih ketemunya di awal sama Bang Medi sama Sora. Suara Apas. Ya, sama itu si bertiga lah orangnya tuh cakep. Kita tahu lah dia siapa. Aku juga nggak mengindahkan, maksudnya aku juga nggak, udahlah gitu. Kayak nonton. Nggak merespon lah ya. Iya nonton film aja aku. Sampai 3 kali dateng,
Sekarang aku ditarik Bang Medi. Nah lagi-lagi Bang Medi nih orangnya nih yang narik. Udah ayo aku tanggung jawab. Ya, Bang, ya udah ikut. Apa yang mau dibuat? Gimana ya Bang, biar anak muda ini ke blow up? Ya yang aku bilang cuma satu, anak muda butuh panggung, aku bilang itu. Anak muda pengen diekspos, aku bilang. Karena sebenarnya kita nggak kekurangan sumber daya, aku bilang tuh. SDM kita itu oke-oke kok, aku bilang. Buktinya aja Medan itu anak-anak Binjai yang nyerang. Iya bener sih. Bener sih. Cuman orang jarang yang tahu. Iya, kebanyakan orang Binjai yang nyerang Medan itu. Tapi ya nggak kalau blow up gitu. Aku sendiri, gue bilang tuh, aku sendiri ya cari makannya di Medan malah. Coba Bang kita buat apa? Ya udah, dibuatlah dulu rotu-rotunya. Meeting lah dulu awalnya. Tapi sebenarnya aku Bang Medi Sora sama siapa lagi ya? Sama siapa satu lagi? Eki. Eki ya Eki. Hah? Enggak, Eki sebenarnya jumpa di sana. Sebenarnya belum Belum terlalu berkecimpung. iya, awalnya orang itu ada yang dinaungi Sigen lah namanya. Sigen itu apa ya? Aku nggak tahu. Tapi di bawah dari inilah Dinas Pemuda dan Olahraga katanya. Oke. Jadi orang itulah di bawah orang itu ngadain rapat itu di Taman Selfie, dihadiri satu sosok ini. Tapi kami diajak. Tapi sosok ini ngajak langsung gitu. Ya udah. Tapi kalian bagian dari tim aku ya Bang katanya. Terserah aku bilang gitu aja. Ketemulah di sana Taman Selfie, ada tuh Arif, ada Iqbal, ada Eki, rame lah semuanya. Jadi anak-anak komunitas juga. Ya aku bilang, ya silakan Kak, paparkan aja aku bilang gitu. Orang tuh berkat mau buat satu pergerakan anak muda lah. Yang awalnya belum ada namanya. Ya udah, kalau gitu kan Sigen punya data-data nih komunitas, kami bilang gitu. Tulis aja Kak komunitas yang dipegang Sigen itu apa aja. Biar nanti selebihnya komunitas yang lain yang nggak ada di Sigen kita data. Jadi biar kita compare datanya, aku bilang gitu. Ya udah, berjalannya waktu, data pun tak kunjung dapat, ya kan? Lagi-lagi. Ya udah, kayak mana ini? Gue bilang gitu. Ya udah Bang, buat KP2KP dulu yuk. Ayo, buatlah. Atau gabung lah sama Sigen juga, pemaparan lah. Tapi apa nih namanya? Sebelum hari H tuh ya, sebelum hari H rotunya KP2KP. Apa nih namanya? Apa ya? Aku bilang gitu. Yang lain lah coba mikir. Kalau aku sih pengen Binjai Creative Fest, aku bilang gitu. Kau yang bilang? Iya. Oke. Oke tuh Pak, kata Pak Eki. Tapi Binjai Kreatif F-nya satu aja, disambung Creative Fest. Ya bebas mau kayak mana pelafalannya, aku bilang gitu. Ya udah dibuatlah namanya itu. Jalanlah rotu-rotu, KP2KP, hanya beberapa. Di KPKP itu maksudnya kalian ngapain? Di KP-KP itu cuman kayak sharing session gitulah. Kayak anak fotografi, visual. Sebelum di Tanah Abang itu ya? Ya, Oke. perkenalan lah. Ya udah habis itu nggak panjang, terus Sigennya pun gak ada respon nih. Udah titik berapa tuh ya? 1, 3 kalau nggak salah. Berarti rata-rata mayoritas KPKP di Binjai? Iya, tapi belum panjang jalannya sih sebenarnya. Karena titik pertama di Semalam, habis itu di kawan-kawan, itu di mana lagi lupa gua. Tapi yang harusnya kan itu under Sigen, tapi nggak bergerak gitu. Aku mikir kok aku yang capek, kok kami yang capek nih aku pikirnya kan. Terus uang makan pun awak sumsum gitu. Ini apa cerita ini? Ya udahlah.
Pak kemana dulu, gue bilang tuh capek juga. Awak cari duit untuk anak istri, kira kan. Berarti kan itu berjalannya masih di tahun 2018 juga atau sebelumnya? 2018, karena kan Dia nggak berselang jauh berarti ya? enggak. Oke. BKF itu Desember kalau nggak salah. Harusnya itu di Oktober sih jalannya, harusnya. Sempat berlempem kan. Udah akhirnya si sosok ini, satu orang ini bilang, udah bang, buat aja bang event besarnya, dibuatin proposalnya, biar kita langsung audiensi sama bapak. Oh ya udah, aku bilang gitu. Begadang lah ya kan, begadang desain ini segala macam, melempem nih, Pasti, aku nebak pasti ke situ. melempem kok aku sendiri yang kerja ya kan. Ya udahlah, gue pikir. Habis itu dia bilang, bang, besok kita ngadep sama bapak. Kukira langsung sama bapak aja ya. Cuman ada logo Binjai Creative Fest. Yang lain udah aku susun sih semuanya. Budgetnya juga udah aku susun. Tapi belum final. Jadi aku belum berani membukanya. Logonya Eki yang desain. Jumpa, ya udah di rumah dinas. Datanglah ke rumah dinas, tak, masuk ke ruang meeting. Wah, anjing. Wali kota, kadis-kadis. Apa cerita ini gue mikirnya kan? Kejadian 2 kali berarti? Itu. Loh, kata orang itu. Gimana tuh? Lagi Pak, Bu, bilang gitu aja lah dah. Masuk Pak Wali. Halo, yang mau kalian cakapkan? Cakap orang tung tang gitu. Udah, masa kita yang bertekak, kata Pak Wali. Diam aja dulu kalian. Dengar aja dulu apa yang dia bilang. Apa yang orang ini bilang. Bermodalkan logo lah. Logo itu ku putar gini laptopnya, Binjai Creative Fest. Kenapa ini mau dibuat, Pak? Karena aku bilang sangat disayangkan SDM kita anak muda Binjai itu kuat sebenarnya. SDM-nya cukup, tapi nggak disupport dan nggak ada apresiasi sama pemerintah kota, aku bilang gitu. Maaf nih Pak, gue bilang maaf kali Pak. Contohnya gini aja Pak, gue bilang. Ulang tahun Kota Binjai, sekalipun kami nggak pernah merayakan, gue bilang gitu. Kami anak muda ya Pak, gue bilang. Maaf nih Pak, maaf gue bilang gitu. Bahkan ulang tahun kota orang saya ikut menyelenggarakan Pak, gue bilang gitu. Tapi kota sendiri saya nggak pernah merayakan Pak, gue bilang itu. Itulah mungkin kalimat itulah mungkin kan. Terus kawan-kawan yang lain juga, kita banyak, kenapa kita banyak di Medan? Karena kita di Medan dihargain Pak, gue bilang tuh. Dianggap ada visual designer, gue bilang tuh animator tuh, Usop tuh animator bawa CBR. Anak-anak band tuh di Medan tuh. Anak-anak band Binjai ke Medan, pada ke Medan gue bilang gitu. Ya kami ketemunya ya di lapangan ya, di event gue bilang tuh ketemunya. Tapi di kota sendiri kami kayak gak ada apa-apa aja, gue bilang gitu. Ya maksudnya sangat disayangkan sih Pak gitu. Terus bukan dari ini aja Pak, gue bilang tuh. Terus kayak otomotif juga banyak pembalap-pembalap Binjai. Iya, gitu. benar. Cuman ya mana nih gitu. Anak-anak band banyak. Terus sanggar-sanggar tani juga ada gitu. Kenapa nggak dibawa? Terus kenapa waktu ulang tahun Binjai, kenapa itu aja? Berani kok ya? Berani ya. Aku sempat mikir. Kapan lagi gitu kan? Ya kasih unek-unek aja. Karena memang ya disayangkan. Maksudnya kita punya SDM-nya kenapa nggak dimanfaatin? Kenapa nggak kotanya mensupport ini daripada dimanfaatin orang lain gitu? Sayang kan? Akhirnya deal. Deal.
Hari itu juga? Hari Pas meeting itu juga? pas meeting itu karena bapak itu nggak bisa lama-lama, dia bilang ya udah pokoknya apapun yang mau dibuat orang ini kalian semuanya harus support, kalau enggak biar aku yang support, biar tahu. Gitulah kalimat bapak tuh, kalau kurang lebih lah. Karena di situ ada Eki, ada Cunda, ada sosok itu lah juga. Dia lah yang bawa. Ya udah besoknya balik lagi lah, tapi tanpa bapak, ngobrol lah gini begini. Tetap aja kan di apa? Tampis ya berarti ya? Jadi dibuat goyang lah lagi. Ya, aku tetap kekeh dengan itu. Hari kedua itu aku udah present dengan full gitu. Tapi budget nggak aku keluarin. Budget nanti aja. Konsepnya lah aku keluarin tuh. Nanggung. Ada sosok senior juga di bidang kreatif. Di band juga dia termasuk senior, itu ada sosok itu juga yang dianggap kompeten lah gitu kan kemarin. Jadi dia ada di ruangan itu, aku ajak sama-sama mengokekan, tapi nggak tahu lah. Aku tahu. Oke. Ya udah, tapi tujuannya sih sebenarnya pengen ini anak muda kreatif Binjai ini harus di blow up. Kenapa harus di blow up? Karena maksudnya dengan cara itu mungkin bisa kita berbuat baik, kita kasih peluang untuk kawan-kawan yang dia tidak bekerja di perusahaan, tapi berdikari sendiri gitu. Jadi kita kasih peluang dengan apa? Kita buat ekosistemnya berjalan gitu, industrinya itu berjalan gitu. Itulah tujuannya kemarin dibuatin, karena Binjai ini kan nggak besar sih. Binjai ini nggak besar, jadi kayaknya gampang lah buat itu berjalan. Akhirnya Ya keren tuh. Ini lah 2018. Keren tuh. akhirnya boom itulah. Dan ada satu statement yang kita pikirkan sama-sama, dan itu yang disebutkan sama Pak Wali kemarin itu. Tagline kita bukan aku, kamu, kami atau kalian, tapi kita. Ya. Itu disebutkan Pak Wali, dan semua stakeholder pemerintah harus mensupport kegiatan anak muda. Kalau enggak berapa dengan saya, kata Bapak. Itu yang kami pegang kemarin tuh cakapnya. Itu sih. Akhirnya boom. Kalian pun dikirim tuh ke mana? Thailand. Thailand ya. Keren tuh. Tapi kenapa BKF kedua aja kok jadi melempem? Ah, kalau itu nggak tahu. Kok nggak ada lagi di situ? Nggak. Oh, Nggak. kukira kok masih ada. Nggak ada. Jadi yang waktu boomnya BKF pertama itu kan kita tahu tuh, Nature keren. Ini baru aku mikir tuh, bener-bener nih anak Binjai menunjukkan skillnya semua di sini, kan gitu. Iya. Begitu di BKF kedua, terus kita lihat, loh kok nggak kayak kemarin? Gitu. Aku nggak berhak menilai karena aku nggak berani. Ya aku nggak tahu kalau misalnya, Nggak ada. berarti orang-orang di BKF pertama full semua nggak ada di BKF kedua, atau masih ada juga gitu? Masih ada minus BKF kedua itu minus aku, Hoir sama Bang Medi sebenarnya. Ada salah paham internal lah. Cuman habis itu aku menarik diri, aku balik ke habitatku di Medan. Sibuk dengan kerjaannya di Medan, ya udah. Jadi aku tinggalin lah kawan-kawan. Aku mikirnya ya udah pasti bisa sendiri lah gitu.